Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah anak-anak, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah, dan juga tetap memakan makanan yang sehat dan juga bergizi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas? Oke, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Ya, tentang kondisi alam negara-negara yang ada di dunia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana dinamika penduduk negara-negara yang berada di benua Asia dan juga benua-benua lainnya. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Sebelumnya, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan juga komposisinya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Karena itulah, penduduk mengalami dinamika, atau yang disebut dengan dinamika penduduk. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut merupakan gambar peta dari benua Asia. Berdasarkan data World Population Dataset atau yang disingkat dengan WPDS, penduduk Asia berjumlah 4.397 juta jiwa pada tahun 2015. Beberapa negara di Asia memiliki penduduk terbanyak di dunia, seperti di Tiongkok, India, dan juga Indonesia. Namun demikian, penduduk Asia tersebar tidak merata. Wilayah Asia yang memiliki kepadatan penduduk tinggi ada di wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Adapun untuk wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan usia, hampir 67% penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Berdasarkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Terdapat sejumlah negara yang memiliki kualitas rendah, sedang, maupun tinggi. Negara yang termasuk ke dalam kualitas penduduk tinggi diantaranya ada Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei Darussalam, Tiongkok, dan juga Arab Saudi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatannya sangat tinggi. Adapun negara yang termasuk ke dalam kategori sedang, ada Indonesia, dan yang masuk ke dalam kategori rendah adalah negara Nepal. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras tersebut terbagi di beberapa wilayah Asia. Di kawasan Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritasnya adalah ras Kaukasoid. Kemudian di Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar adalah ras Mongoloid.
Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh ras Kaukasoid. Dan untuk Asia kecil, Asia Barat bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid dan ras Negroid. Benua Asia memiliki budaya, agama, dan bahasa yang beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau bahasa pribumi. Sebagai contoh, negara Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga dapat dilihat dari karya seni, literatur, dan musik. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Amerika. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut merupakan peta dari benua Amerika. Sama halnya seperti benua Asia, persebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Penduduk Amerika kebanyakan berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian utara dan paling selatan umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya, karena keduanya berdekatan dengan kutub utara dan juga kutub selatan. Pada tahun 2015, penduduk Amerika Serikat mencapai 987 juta jiwa. Dari angka tersebut, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah karena hanya berkisar 0,9% per tahunnya. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa hampir 66% penduduk Amerika tergolong usia produktif. Sama halnya dengan benua Asia, benua Amerika juga memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Salah satu negara di benua Amerika yang memiliki kualitas penduduk tinggi yaitu Amerika Serikat. Sedangkan dengan kualitas penduduk sedang yaitu negara Paraguay. Suku Indian dan juga suku Eskimo merupakan suku asli yang berada di Amerika. Akan tetapi, jumlah mereka terus menyusut karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Benua Amerika juga memiliki budaya, agama, dan bahasa yang beragam. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan. Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Perancis, dan juga Jerman. Jika dilihat dari agamanya, penduduk Amerika Serikat sebagian besar, hampir 83% menganut agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi dan juga Islam. Selain itu, terdapat pula penduduk Amerika yang tidak menganut agama atau yang disebut dengan ateis. Oke anak-anak, bagaimana materi hari ini? Seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.